Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelas 10 Farmasi Industri. Saya ingin membuat penjelasan reproduksi virus secara lisis atau lisogenik. Oke, yang pertama adalah pengertian siklus litik. Siklus litik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang menyebabkan kematian sel inang. Istilah litik mengacu pada pecahnya sel inang akibat infeksi bakteri atau virus. Virus yang hanya bisa bereplikasi melalui proses litik disebut dengan virus virulen. Yang kedua ada pengertian siklus lisogenik. Nah, siklus lisogenik adalah siklus replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Namun, virus berintegrasi ke dalam kromosom inang. Pada proses integrasi tersebut dinamakan profaga. Oke, ada tahapan-tahapan siklus litik. Ada 4 tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah tahap absorpsi. Pada tahapan ini, bagian ujung ekor virus atau disebut dengan reseptor menempel pada dinding sel bakteri. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus tertentu. Jadi, dengan kata lain, proses penempelan virus bersifat sangat khas. Setelah menempel, virus akan segera mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi dinding sel inang. Nah, yang kedua ada tahap penetrasi. Pada tahap ini, DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng ujung, kontraksi, dan penusukan pasak. Bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleat, sedangkan bagian kapsid tetap berada di luar dinding sel dan akan berlapis dengan sendirinya setelah tidak berguna lagi. Yang ketiga ada tahap sintesis atau replikasi atau eklifase. Proses yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang, sehingga membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Setelah proses ini berhasil, DNA bakteri kemudian digantikan oleh DNA atau RNA virus, sehingga virus mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri. Hal ini bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat virus, yaitu DNA atau RNA, yang kemudian membentuk berbagai komponen tubuh seperti ekor dan kapsid. Lanjut, tahap yang keempat ada tahap perakitan. Setelah melalui tahap ketiga, tahap selanjutnya merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah, seperti kepala, ekor, dan serabut ekor, menjadi virus yang utuh. Selain itu, kapsid utuh yang terbentuk juga kemudian diisi oleh DNA atau RNA, sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus baru. Pada fase ini, virus yang dihasilkan bisa mencapai 100-200 buah loh. Nah, yang kelima ada tahap lisis atau litik. Pada tahap ini, kerja enzim lisozim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang saja, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Nah, ini ya guys, siklus litiknya, tahapan-tahapannya. Lanjut, di sini ada tahapan-tahapan siklus lisogenik. Ada 4. Nah, yang pertama adalah absorpsi dan infeksi. Pada tahap absorpsi dan infeksi, virus akan menempel di tempat yang spesifik pada sel bakteri untuk melakukan infeksi. Yang kedua ada penetrasi. Pada tahap penetrasi, genom virus berintegrasi atau berhubung ke dalam sel inang. Dan yang ketiga ada penambungan. Pada tahap penambungan, genom virus bergabung atau berintegrasi ke dalam genom sel untuk membuat profag. Nah, yang terakhir ada replikasi. Pada tahap replikasi, polimerasi DNA sel inang akan menyalin kromosom inang. Sel kemudian akan membelah, sementara kromosom virus ditransmisikan ke sel anak. Genom virus di dalam profag bisa semakin bertambah apabila sel bakteri terus-menerus mengalami pembelahan. Nah, ini adalah contoh dari siklus lisogenik. Ada 4 tahapan.
Jadi, itulah penjelasan yang terjadi pada siklus litik dan isogetik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.